Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan mulai dengan menayangkan video selayang pandang. Setelah video selayang pandang langsung diambil alih oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billah. Kepada yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani STPMT, yang kami hormati Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Jen MAG, Subdit Bina MAK GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Anies Masykur MAG, Koordinator Komponen 3 MHR Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, Penanggung Jawab Kajian Pagi Keislaman, Bapak M. Lutfilah MAG, serta narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Kiai Sutno SHI MM. Serta tidak lupa juga hadirin sekalian pemirsa kajian pagi keislaman dari 34 provinsi se-Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberikan kekuatan, keberkahan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam kegiatan yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi ini Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022 kembali bertemu lagi dengan kami dan untuk mengawali kegiatan ini mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, saat ini telah bergabung bersama kita narasumber yang akan menyampaikan materi tentang membangun kultur akhlakul karimah pada generasi milenial. Selamat pagi, Bapak Ustadz. Selamat pagi, Mbak Moderator. Iya. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Ustadz. Amin, amin. Alhamdulillah. Ini hampir sama namanya. Nama saya dengan panjenengan itu hampir sama ini. Ada Trisnanya. Ya, selamat semuanya yang bergabung pada kesempatan ini. Semua, alhamdulillah. Ya, sebelum Pak Ustadz sebelum menyampaikan materi yang saya tadi sekilas sudah baca, luar biasa sekali materinya. Nah, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Krisno SHMM, tanggal lahir Pacitan 01.05.1975,
Untuk pendidikan beliau SD Sedayu Antasari Pacitan, kemudian melanjutkan di MTS Pembangunan Ponpes Ardasari. Lanjut untuk madrasah aliyahnya beliau di Man Pacitan. Kemudian untuk S1-nya beliau di Stain Ponorogo, lulus pada tahun 2002, mohon maaf. Kemudian untuk S2-nya di Widyawi Waha, Yogyakarta. Kemudian untuk pengabdian beliau tahun 1997 sampai tahun 2001, yaitu di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Ponorogo. Kemudian lanjut di Al-Fatah, sama mengajar di Ponpes Al-Fatah Ardasari. Kemudian sejak tahun 2009 sampai sekarang beliau mengajar dinas di Man Pacitan dan menjadi dosen di Staipa Ponorogo dari tahun 2015 sampai sekarang. Nah, beliau juga ini sebagai ini ya penceramah yang rutin dalam salah satu stasiun televisi, maka sangat biasa sekali di sini Pak Ustadz ya untuk memberikan ceramahnya yang sangat menarik sekali. Nah, baik, hadirin yang dirahmati Allah, langsung saja kita simak pemaparan beliau yang yaitu tentang membangun kultur akhlakul karimah pada generasi milenial. Ini mungkin untuk durasinya sekitar 40 menit Pak Ustadz. Atau 30 menit. Ya, 30 menit. Iya, nanti kita kembangkan dengan dialog ya. Iya. Mangga Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para masyayikh yang telah mengikuti dan mengizinkan kegiatan kita, Bapak Direktur Pendidikan Agama Islam Republik Indonesia beserta jajarannya, Bapak Kepala bagian yang mengurusi kegiatan pengajian dalam rangka kajian Islam. Suaranya tidak terdengar ya. Pak Ustaz, mohon maaf untuk suaranya. Cek, bisa diterima? Ya, alhamdulillah jelas Kak Ustaz. Oke, iya. Terima kasih yang kita hormati bersama-sama Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani, STPMT. Yang kita hormati Bapak Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang bersama kita hormati Bapak Kasubdit Bina MA, MAK, GTK Madrasah Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Haji Anis Maskur MAG. Kemudian yang bersama kita hormati juga Bapak Koordinator Komponen 3 MEGR Madrasah Refor Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG.
Yang bersama kita hormati penanggung jawab kajian pagi keislaman Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama RI. Ini Al Ustadz Abdullah MAG, Mandua Lamongan, Jawa Timur. Yang tercinta yang kita banggakan ini para peserta kajian pagi keislaman dari 34. Mudah-mudahan kesemuanya mendapat rahmatan dari Kecil suaranya. Mohon maaf Pak Ustadz, untuk suaranya belum ada. Cek 1, 2, bisa? 1, 2. Ya, alhamdulillah sekarang sudah. 1, 2, coba. Mudah-mudahan yang bergabung pada kesempatan ini dan keluarga besar dari kita, dari Kementerian Agama, mudah-mudahan mendapat kerahmatan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya selalu kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan pada kajian kali ini tentang masalah membangun kultur akhlakul karimah pada generasi milenial. Sebab tema yang kita angkat pada kesempatan ini, kita akan menghadapi masa atau zaman yang lebih dahsyat dari yang kita jalani, dari apa yang kita rasakan. Jadi di mana zaman, mulai dari zaman modern yang sudah kita lihat, kita rasakan seperti sekarang ini, akan kita butuhkan yang sangat luar biasa, bagaimana penanaman moral, penanaman akhlak pada generasi kita. Makanya dalam rangka untuk masuk ke ranah itu, kita diingatkan kepada sejarah pada masa baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau adalah sebagai Rasul yang sangat-sangat berat tugasnya untuk memperbaiki moral. Alaihi Wasallam itu sosok Nabi yang semesta. Nabi sebelum Nabi Muhammad Pak Ustadz, mohon maaf untuk suaranya ini kecil. Cek 1, 2, bisa masuk? Alhamdulillah. Bisa? Masya Allah. Sudah. Mohon maaf ya. Jadi nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad itu hanya diutus hanya sebatas kaumnya. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad sangat-sangat berat menanggung risalah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan keberadaannya Islam, dengan keadaan Islam, sampailah yang kita rasakan. Sampai sekarang ini masih eksis dalam proses amaliyah dalam beragama Islam. Nah, penanaman dari akhlak mulai dari zaman jahiliyah, di mana zaman jahiliyah di situ hampir nyaris tidak ada hukum yang benar. Yang menang berkuasa, yang kuat dia akan mendapatkan fasilitas menurut keinginannya. Sementara yang lemah tertindas itu pada sebelum Nabi Muhammad.
Sampai kalau kita melihat pada zaman jahiliyah dengan prosesnya, pada itu sudah termasuk zaman modern. Dari anak lahir laki-laki dengan perempuan, karena memang zaman jahiliyah. Yang dicari hanyalah materi, kekuatan, kekuasaan, harta, dan seterusnya. Lahir sosok laki-laki, dihidupkan. Karena bisa untuk mencari segalanya, diajak perang. Tapi kalau dapat zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad lahir perempuan. Wah ini apa? Perempuan, Masya Allah pada zaman jahiliyah itu hanya sebatas untuk dijadikan pemuas hawa nafsu saja. Pendamping saja. Mengerikan. Makanya ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab di situ juga kadang tertawa, kadang menangis, itu mengingat pada zaman jahiliyah. Nah, peran Islam, peran Nabi Muhammad SAW itu untuk mewarnai dunia dari kegelapan, zaman yang sangat gelap menjadi zaman yang sangat terang. Sampai sekarang ini dari zaman jahiliyah sampai zaman milenial yang semuanya serba digital. Semuanya dengan teknologi. Makanya bagaimana menanamkan kepada generasi kita, anak keturunan kita, dari cucu kita nanti untuk tetap menjadi anak yang pinter, anak yang cerdas, anak yang menguasai dari teknologi canggih, tetapi tetap mengedepankan akhlakul karimah. Bagaimana cara membangun? Saya ambil dalam sebuah makalah yang di sini kita sampaikan bahwa membangun kultur akhlakul karimah di kalangan generasi milenial itu salah satu di antara jalan menuju ke situ. Pertama adalah memperbanyak kajian tentang keutamaan berakhlakul karimah. Jadi diupayakan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, menjadi orang yang nomor satu untuk melaksanakan itu. Sebagai contoh keteladanan. Ya, memperbanyak kajian tentang keutamaan berakhlakul karimah. Yang kedua adalah memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu sebagai barometer akhlak. Kalau orang itu akhlaknya baik, kita bisa melihat bahwa insya Allah ibadahnya baik. Jadi standar dari barometer akhlaknya seseorang baik dan tidaknya itu dilihat dari kekuatan ibadah. Di mana kekuatan ibadah itulah yang akan mengarahkan hati nurani kita, akan membawa kita dalam sosok bentuk takwallah. Artinya kita selalu mengingat kepada Allah, takwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Ini. Jadi memperbaiki kualitas dalam beribadah. Yang ketiga, memilah dan memilih komunitas yang bagus, yang memiliki kesamaan visi, misi, dan tujuan hidup. Mohon maaf, tantangan yang terberat buat kita dalam memegang akhlakul karimah manakala dalam kita menempati suatu tempat di mana tempat itu sangat-sangat campur aduk, bukan hanya agama, tapi kebiasaan dan perilaku. Sebab di mana tempat orang melaksanakan dalam proses kehidupan di situ, di latar belakang dengan lingkungan yang baik, dengan komunitas yang baik, dengan amalan-amalan yang senada, ya akan lebih mudah untuk menanamkan akhlakul karimah.
Tapi kalau kita dalam posisi di tengah-tengah tempat, di mana tempat itu campur dalam pelaksanaan ajaran agama, kemudian individualis yang sangat tinggi, dengan kebebasan yang di situ sangat terbuka. Ini seperti itu sangat susah untuk memegang dan mempertahankan akhlakul karimah. Nah, kemudian yang keempat, kita diharapkan kita itu aktif dalam organisasi keagamaan. Kenapa demikian? Sebab kita bisa melihat dari keberhasilan dimanapun manusia itu berada, tak lepas dari mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Termasuk ini kita banggakan dari keluarga besar kita yang melaksanakan kajian keislaman. Dulu mulai awal saya ini mengisi yang kedua kalinya, ini Mbak. Jadi dulu lintasnya saya ngaji masih kecil dalam proses kegiatan kajian pagi ini. Sekarang sudah nasional, sudah 34 provinsi. Dari jumlah 35 menjadi 50, 60. Ya, karena waktunya pagi. Saya kira kalau waktunya sore, jam 5, jam 6, saya kira bisa ribuan. Tapi karena ini enak-enaknya ibu istirahat, tidur ya, enaknya tidur ini. Jadi bagi bapak-bapak yang sangat istimewa dan luar biasa saja yang bisa mengikuti kegiatan ini. Coba. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah, akhlakul karimah itu tak lepas dari pedoman umat Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu ya kan sebagai pedoman yang menjadi pola atau mindset manusia. Mindset. Bagaimana mereka dalam tujuan hidupnya tertata dengan jelas. Bab orang hidup itu menurut Imam Al-Ghazali itu dibagi menjadi 4 golongan. 4 golongan ini mereka punya tujuan hidup sendiri-sendiri. Ada orang yang menurut Imam Al-Ghazali di situ memang yang diharapkan bahasanya adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mereka hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Golongan siapa? Kalau kita bicara semacam itu berarti adalah golongan para anbiya wal mursalin, aulia, as-syuhada, as-sholihin. Bukan hanya memiliki akhlakul karimah yang sangat tinggi, tapi lebih dari itu bahwa mereka hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sehingga dalam bahasa Al-Qur'an diteruskan wa ulaika humul muflihun. Itu mereka sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mereka sangat-sangat dekat dengan Allah dan dunia ini adalah mereka dunia ini dianggap sebagai tempat ujian. Mereka mempertajam bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Ini dunia ini adalah sebagai bagaimana taman-tamannya akhirat. Nanti bagaimana kita melaksanakannya itu dalam bentuk proses tujuan hidup manusia. Kemudian yang kedua, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia ini tidak begitu bahagia menurut pandangan orang lain. Di dunia ini kelihatannya santai-santai saja, juga tidak kaya banget, tidak populer banget, ya, tidak rendah banget.
Tapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan dari orang, mungkin dari orang umum, orang awam, dia kelihatannya kayak orang-orang biasa saja. Tapi ibadahnya kepada Allah sangat luar biasa. Itulah mereka yang dikatakan sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini. Sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Di dunia dia rasakan dengan kebahagiaan yang maksimal. Tapi bangkrut, hancur di akhirat. Golongan ini golongan yang mayoritas pada zaman milenial. Di mana orang hampir mereka tidak menyadari kalau nanti suatu saat akan mati. Sehingga dia seakan-akan dunia ini adalah segalanya. Dunia ini kita nikmati, dunia ini kita harus bahagia bagaimanapun caranya. Nah, kalau sudah tujuan ini seperti ini, pasti akhlakul karimahnya nol. Akhlakul karimahnya zong. Sebab mereka pada intinya dia tidak takut yang namanya dosa. Pada intinya mereka yang penting sekarang ini di dunia. Jadi kalau sudah memburu dunia harus kita genggam, bahkan seakan-akan semua harus menjadi milik saya. Tidak memperdulikan kepada keluarga, tidak memperdulikan kepada tetangga, tidak memperdulikan kepada teman sejawat, tidak memperdulikan kepada siapa saja, yang penting saya. Itulah bagian yang sangat-sangat mengerikan. Dan zaman milenial ini sangat-sangat banyak orang yang mendewa-dewakan dunia, memfokuskan semua urusan di dunia, sementara mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, ini menurut Imam Al-Ghazali, mereka memilih dari tujuan hidup karena memang keadaan menjadi saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Mereka hidup di alam dunia tidak bahagia, lantas dia tidak mempunyai moral yang baik, tidak beribadah, sudah orangnya tidak punya, dalam posisi yang rendah, tidak beribadah. Inilah akan mencapai dalam proses orang yang sangat bangkrut, orang yang sangat menderita di dunia dan akhirat. Makanya akhlakul karimah ini yang menentukan bagaimana peringai manusia itu, baik dan buruknya manusia tergantung kepada akhlakul karimahnya. Nah, menjadi manusia yang sempurna perlu dikedepankan tentang bagaimana kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, menjauhi dari akhlakus sayyi'ah, dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Kemudian para pemirsa, Bapak Ibu semuanya, ini semangat semua ini ya. Alhamdulillah. Jadi termasuk yang menjadi akhlakul karimah ini adalah bagaimana kita mengupayakan sekuat tenaga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah itu meridhoi kita, memberikan hidayah kepada kita, orang itu dalam perjalanan hidup tidak ada yang susah. Sebab sudah pasrah bungkuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada puncaknya orang yang mempunyai akhlakul karimah mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala,
mereka pasti sangat-sangat beriman kepada Allah. Sebagaimana kita iman dengan rukun iman itu. Dengan segala konsekuensinya yang ada di dunia ini. Kita yakin bahwa hidup ini dalam agama Islam panduannya adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran kalamullah yang kita baca, yang kita pelajari. Itu sudah memuat dari aturan kehidupan. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang tidak ada yang meleset dengan bahasa Al-Quran. Sama sekali. Makanya kita diharapkan dalam pembinaan akhlakul karimah, khususnya dari kita dan anak-anak kita. Bagaimana kita menanamkan hubungan vertikal kita kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Dan itu dibutuhkan dari beberapa hal yang perlu kita tingkatkan, mulai dari ucapan dan perbuatan. Qanaah itu berat bagi orang yang haus tentang semuanya yang kurang kita miliki. Mungkin ya qanaah itu berat juga. Kalau mau tidak punya akhlakul karimah, nompo ing pandum dari apa? Sebab qanaah ini kita kadang terjebak dengan urusan mungkin, mohon maaf ya, dari pangkat jabatan, kemudian hasil, lihatnya hasil dunia. Nah ini kadang-kadang kita rasa dersulo, gerundel itu qanaahnya sudah tidak ada. Kalau ada gerundel, dersulo, apalagi tidak ikhlas, ya ini. Selalu menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan. Wah ya Allah, ini selalu baik dalam ucapan, dimanapun, bagaimana upaya kita tidak menyakiti, ucapan kita tidak membuat macam-macam lah penilaian. Nah ini sangat-sangat berat sekali. Dan puncaknya adalah bagaimana kita menanamkan hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada baginda Rasul, dan hubungan kita beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Ini bermula dari ucapan dan perbuatan di mana orang itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai sifat tawakal, sabar, syukur, tawadu, ini. Tawadu merendahkan diri itu ya. Ini kan orang bisa tawadhu karena akhlak. Jadi jabatan, pangkat, dan seterusnya, kekayaan. Itu kalau bagi orang yang mempunyai akhlakul karimahnya tinggi, di situ bukan menjadi background besarnya. Yang menjadi background besarnya apa? Pribadi dan dosa-dosa kita. Apa yang kita miliki, pangkat yang kita sandang, apa yang harta yang kita miliki. Kalau orang yang berakhlakul karimah, mereka tidak membanggakan sekaligus tidak menjadi background hidupnya. Sebab semua itu akan kita tinggalkan. Itu dalam orang yang berakhlak. Sehingga kekayaan yang dimiliki, apa yang dimiliki di situ sebagai wasilah jalan hidup husnul khatimah. Bab kita sendiri nih para bapak ibu semuanya kelihatannya kita belum berani berdoa seperti doanya Kanjeng Rasul. Ya Allah jadikanlah saya orang yang miskin. Ya Allah jadikanlah saya menjadi orang yang miskin. Itu kan doanya Rasul. Kita sendiri belum siap saya kira. Kenapa? Dalam posisi kalau kita melihat sekarang ini dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan dan seterusnya membutuhkan fasilitas-fasilitas. Dan fasilitas itu demi untuk mudahnya kita menjalankan kehidupan. Kalau Nabi itu Masya Allah, itulah Nabi teladan kita.
sehingga beliau terlukis dalam Al-Quran tentang akhlakul karimahnya. Di situ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam hadis Nabi beliau juga menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu sungguh luar biasa. Jadi bagaimana kita melewati masa-masa yang mungkin barangkali sampai sekarang ini kita bisa merekam, masih teringat apa yang kita lakukan. Sebesar mana kesabaran kita. Sebesar mana tawaduk kita. Sebesar mana kita menghormati sesama. Sebesar mana selaku anak bekti kita kepada orang tua. Sebesar mana sebagai orang tua dalam menyiapkan generasi kita, anak cucu kita menjadi anak generasi waladun solihun yada'ulah. Kalau mendoakan kepada anak, jangan hanya cukup waladun solihun, masih kurang. Yang terpenting yada'ulah, yang kembali kepada kita, yang menyelamatkan kita. Makanya peran orang tua untuk bagaimana ke depan menjadi generasi milenial sangat-sangat menentukan. Ini. Kemudian ada yang macam-macam akhlakul karimah ini, Bapak Ibu semuanya, dalam materi kita. Bagaimana hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Tadi sampaikan hablum minallah, itu jalannya adalah ibadah. Ibadah itu mulai dari yang besar sampai yang kecil. Yang kecil itu bagaimana? Ya kita berbicara, bertindak, itu harus difikirkan. Kita tersenyum, itu saja sudah ibadah. Kita tersenyum saja ibadah. Ini luar biasa. Qanaah, menerima segala pemberian Allah, ikhlas, melaksanakan suatu perbuatan yang baik hanya karena Allah. Ini juga harus belajar kita untuk menjadi orang ikhlas. Sebab ikhlas itu kalau tidak ikhlas akan timbul yang namanya pamrih, riya, sombong, yang merusak jiwa. Orang kaya hancur karena sombong, orang pinter hancur karena sombong. Coba, banyak sekali cerita-cerita, mulai dari Al-Quran, hadis itu, karirnya baik, sombong, jatuh. Ya ini, kemudian sabar menerima pemberian dari Allah, ya. Sabar itu ada 3 ya Bapak Ibu semuanya. Bagaimana sabar kita dalam menghadapi maksiat. Bagaimana sabar kita untuk menjadi orang yang taat ini. Jadi sabar itu termasuk mempertahankan yang baik, itu sabar Bapak Ibu. Jadi perilaku kita yang baik dipertahankan itu sabar. Panjenengan kayak seperti mengikuti kegiatan ini setiap pagi hadir kayak Ustadz Lutfi, kayak Ustadz banyak sekali kalau kita melihat itu. Masya Allah Ustadz Nasihin itu, ya itu bagus luar biasa, itu sabar. Bahasanya mudawamah. Kita melaksanakan sholat berjamaah, itu sabar dalam to'ah. Kita melaksanakan tiap hari baca Al-Quran walau ayat, itu sabar. Melanggengkan itulah dalam sabar untuk ta'ah. Kemudian yang ketiga ini sabar dalam bencana, dalam musibah. Ini ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kelihatannya dunia ini sudah memprihatinkan. Dari alam ini sudah kita lihat ya, alam ini sudah tidak seindah, sebaik, senyaman masa kecil kita. Kita sering main di kali, kita kalau itu jalan-jalan pada dulu di pantai dan seterusnya. Kalau kita ke gunung itu hawanya sangat nikmat, indah sekali, dan dulu kecil-kecil itu jarang sekali musibah. Ya, banjir bandang hampir nyaris tidak ada ya. Kemudian gempa ya hanya gempa ya ibaratnya ya untuk mengingatkan saja
tidak sampai ada yang rusak. Sekarang ini banjir di mana-mana, bukan hanya nasional, dunia. Ya, yang tak terduga menjadi terduga ini. Ini gunung-gunung semuanya aktif semua, banyak di Indonesia. Kalau satu hari itu ada 6 saja sudah cukup, Indonesia itu sudah merasakan semua. Coba, airnya sudah banyak yang keluar, hujan campur angin, petir ini sudah. Nah, ini ya Allah, ya sabar. Kemudian istiqomah dalam pendirian terhadap keyakinannya. Itu juga pendidikan akhlak. Orang beristiqomah itu pendidikan akhlak. Bertasamu, memiliki sifat tenggang rasa, lapang dada, sifat toleran. Itu akhlakul karimah. Tanpa akhlakul karimah gak ada itu. Yang penting aku, itu. Yang lain gak usah dipikirkan. Ini. Kemudian ikhtiar, berusaha dan kerja keras untuk mencapai tujuan. Yang terakhir berdoa. Nah, ini ya, berdoa. Kemudian bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mempunyai misi yang besar, yaitu bagaimana orang itu baik. Tapi orang baik ada tanda kutip, orang baik dan beribadah. Sebab surga tidak hanya membutuhkan orang yang baik. Surga butuh dengan orang yang baik dan orang yang beribadah. Sebab orang yang, sekali lagi, orang yang ibadahnya baik, insya Allah dalam pikiran, hati, perbuatan, dan ucapan akan dihiasi dengan ibadah itu. Dinaungi dengan ibadah itu. Jadi kalau kita melihat misi Rasulullah Muhammad SAW itu memang bagaimana menyampurnakan kehidupan ini bukan hanya untuk menyelamatkan dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya, bukan hanya itu. Tapi dalam prinsip Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, bagaimana Quran mendidik kepada kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Ini. Ada dalam ayat Al-Quran di situ yang dalam materi saya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin, di situ. Khudil afwa di situ. Quran surah Al-A'raf ayat 199. Jadi orang yang baik akhlaknya, mereka halus dalam tutur kata dan pemaaf. Nah, ini. Pemaaf ini yang berat juga. Jadi menjadi orang yang pemaaf itu ya berat juga. Kadang kita kejelekan kita itu tertutup, terbungkus. Ya, kejelekan orang lain satu titik saja melihat menjadi kita besar. Sehingga ketika kita itu disakiti, ketika kita itu kurang nyaman itu, ingat terus. Ya. Jadi kita itu ingat terus. Dan kita sangat-sangat berat kadang-kadang untuk memberikan maaf. Nah ini Al-Quran, jadilah engkau pemaaf. Nah ini. Dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu, kita tidak sombong. Ya, kita tidak sombong, jangan. Tapi kalau bergaul, hendaklah kita mengurangi bergaul dengan orang yang bodoh. Kenapa? Orang bodoh itu bahasanya pacitan greget gitu. Orang bodoh itu greget. Kalau kita tidak jawab itu, mereka itu menganggap kita itu ora paham. Lek dijawab ora nyambung gitu ya. Orang yang bodoh hanya akalnya saja yang dikedepankan karena mereka bodoh. Ya, bodoh dari segala apa? Pertama dulu, bodoh dalam akidah, bodoh dalam ilmu pengetahuan itu sangat merugikan kita, gitu loh.
bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Jadi Al-Quran itu bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Orang yang baik. Jangan bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Bodoh itu mereka tidak punya tujuan hidup sampai kepada surga. Karena apa? Karena pikirannya adalah urusan dunia. Sehingga konsep Al-Quran untuk menjadi penyempurna itu sebagaimana saya sampaikan dalam materi itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Jadi contoh keteladanan yang baik kita contohkan saja kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini hanya Rasulullah. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini kalau sudah yang baca Al-Quran, sudah kalamullah itu tidak ada titik koma, salahnya itu enggak ada. Memang Rasulullah berhak mempunyai gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Batas mulai dari apapun juga. Mulai batas kesabarannya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu enggak ada. Sabarnya seperti sabarnya baginda Rasul itu enggak. Nah, itu Masya Allah. Itu sampai umatnya sampai sekarang ini. Sehingga pada puncaknya beliau menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, bagaimana pentingnya kita memiliki akhlakul karimah, Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita memperkuat, mempertajam takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa Allah itu adalah pasrah kepada Allah. Kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan memperbaiki budi pekerti yang baik. Sehingga orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Ini. Kemudian bagaimana? Kita harus bersikap. Jadi harus bersikap. Sudah banyak yang kita lakukan dan sudah baik yang kita lakukan, pertahankanlah. Kalau ada yang kurang, kita manusia memang tempatnya salah dan dosa. Tidak ada manusia selain Nabi Muhammad SAW yang tidak punya dosa dan menjadi suri tauladan dan jaminan-jaminan kenikmatan dunia akhirat. Semua manusia punya salah dan dosa. Tetapi yang baik pertahankanlah. Yang kurang baik kita upayakan. Sehingga tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan kebajikan seorang mukmin pada hari kiamat kecuali akhlak yang mulia. Jadi kembali kepada akhlak. Akhlak. Nah, ini akhlak. Sebagai ungkapan penutup atau kita kesimpulan singkat saja bagaimana akhlakul karimah itu adalah harus kita miliki. Sumbernya Al-Quran, hadis. Jadi orang yang berakhlak adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Ya. Nah, orang yang berakhlak itu dapat dilihat dari ucapan, perilaku, dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini. Nah, bagaimana kita upayakan menumbuhkan akhlakul karimah kepada generasi-generasi kita, para generasi anak kita, anak murid-murid kita pada zaman milenial, ini kita menambah intensitas dalam melihat dan mendengarkan kajian. Baik itu langsung, virtual, online, ya kan? Ini sehingga munculkan nilai-nilai keislaman dalam dirinya. Yang terpenting penanaman di lingkungan keluarga. Bagaimana harus sopan kepada kedua orang tuanya. Ini untuk anak ya sekarang ini sangat susah. Jadi kepada kalau orang Jawa anak kon boso ndalin wong tua itu jarang-jarang. Kalau dari lintas keluarga tidak mempraktekkan. Contohnya kalau ibu itu bosone Jawa ndalin dengan suaminya, dengan bapaknya, akan diikuti oleh anak akan boso baik dengan bapak ibunya. Nah, bapak ibunya ora boso, ibune ngur hahe-hahe dengan suaminya. Enggak pernah bahasa yang halus dan itu sopan, anaknya juga susah. Ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah.
mulai dari kecil. Anak saya itu anak kelas berapa ya? 4, 5, sekarang kelas 6. Saya tuntut mulai dari kecil itu saya ajari ajak sholat, kemudian itu sholat wudhu itu baru kelas 5, 6 SD itu, Bu. Jadi wudhu itu ketika ditanya itu, ayo sholat, yang penting dia sholat, mengikuti bapaknya sholat. Sudah wudhu? Sudah. Tapi saya yakin belum wudhu dia. Kelas 4, kelas 5. Insyaallah saya tanamkan untuk peduli setiap hari Jumat ke masjid, saya kasih uang ini, taruh di kotak amal. Itu pada kelas 4, 5 itu pulang sudah bawa bubur, sudah bawa jajan. Saya tanya, loh dari mana itu bubur? Ya tadi nggak ada kotak amalnya, Pak. Nggak nemu kotak amal. Saya biarkan saja mereka. Anak saya yang penting dia mau ke masjid, sholat. Ya, sekarang sudah kelas 6, sudah tahu sendiri. Jadi kalau ke masjid mandi dulu, kemudian dan saya tuntut salim dengan bapak ibunya, tidak hanya salim, bukan hanya cium tangan, tapi harus mencium pipi bapak ibunya. Jadi salam langsung mencium setelah selesai sholat fardu. Dan setiap salim dimanapun. Kenapa? Kita akan memberikan contoh dan itu nanti biar diteruskan kepada anak-anaknya. Jangan ada di antara kita mempunyai anak yang tidak sopan kepada orang tuanya. Jangan ada di antara kita ada anak yang berani kepada orang tuanya. Dan jangan sampai kita memiliki anak dan generasi yang malu dengan orang tua. Sekarang ini Masya Allah, HP, sepeda motor, dan seterusnya, itulah ujung-ujungnya kadang anak dengan orang tua perang. Anak Masya Allah susah diatur. Maka doanya Nabi Ibrahim inilah yang perlu kita baca. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Anak selalu kita doakan di Fatihai setelah minimal salat fardu. Anak kita didoakan di Fatihai. Itu generasi kita, investasi terbesar kita. Kita berhasil menanamkan anak baik, akhlakul karimahnya baik, sampai generasi-generasi kita, amal ibadah, amal jariah kita akan terus mengalir, kita rasakan fi yaumil qiyamah. Yang ketiga, memilih komunitas yang bagus. Kita mencari tetangga yang bagus, teman yang bagus. Kalau kita susah mencari tetangga yang bagus, yang jelek tidak usah kita dekat-dekati lebih. Ya biasa sajalah, itu aja. Saya kira begitu, Mbak Trisnawati ya. Barangkali ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan ini saya mohon maaf tadi ini persiapan dari anak-anak mungkin dari audio dan seterusnya ini ada kekurangannya, mohon maaf ini. Yang penting dapat diterima ini. Alhamdulillah. Iya. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya, demikian yang perlu saya sampaikan dan ada waktu lebih barangkali kita bisa untuk berdialog. Ya, terima kasih. Oke, kami serahkan kepada Ibu moderator. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya yang luar biasa sekali tentang membangun kultur akhlakul karimah pada generasi milenial. Nah, bagaimana kita bisa menanamkan anak-anak generasi sekarang agar menjadi anak yang pintar, cerdas, menguasai teknologi tetapi tetap berakhlakul karimah. Nah, untuk saat ini kita masuk sesi tanya jawab. Nah, kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, apabila ada yang ditanyakan terkait materi kajian kita pada pagi ini, dipersilakan baik itu melalui raise hand maupun melalui kolom chat. Baik, Ustadz, di sini sudah ada satu orang yang raise hand. Iya. Tadi siapa yang raise hand itu? Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan apabila sudah ada yang raise hand.
kepada kepada Pak Ustadz ya Ahmadi Sol ya. Ini alhamdulillah beliau ini selalu rutin mengikuti kegiatan pagi keislaman ini. Mangga Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Mangga Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sutrisno atas apa yang sudah disampaikan tadi. Sangat luar biasa paparannya ini. Yang menarik tadi itu ada sebuah ungkapan itu, kita hidup itu kan harus sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunyane enak gitu ya, akhirat juga enak itu, Mas. Masuk surga itu kan tujuan hidup kita. Akan tapi iya, kalau dikaitkan dengan hadis di saat kita itu umur 120 hari itu kan ada fayang fuhu fihi ruh gitu ya. Kita ditiup ruhnya, kemudian baru dihitungkan bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi sa'idun sakiyun au sa'idun. Ini bagaimana hubungannya Ustadz Sutrisno ini? Ini iya. Urusan sa'idun, iya. Sakiyun itu kan sudah ada penentuannya gitu. Baik. Kita sebagai hamba itu bagaimana ini dalam penerapan akidah kita atau dalam syariah kita. Terima kasih. Ya, iya Pak, terima kasih. Luar biasa juga ini Bapak ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini Ibu moderator langsung saya tanggapi saja ya satu-satu. Ya. Iya Ustaz. Bapak ya. Kita hidup dalam dalam kesehari-harian. Kita hidup dalam kenikmatan yang kita rasakan. Ini tak luput, semuanya itu memang betul. Itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di usia 4 bulan, makanya kalau ada orang yang hamil pada saat ini ya yang baik pada saat itu di mana anak di situ menerima perjanjian. Itu yang dimaksud Bapak ya, perjanjian. Itu ketika hamil dalam kandungan pun ada perjanjian termasuk sa'idun fid dunyanya, sa'idun fil akhirat, sakiyunnya. Nah ini bagaimana kita? Bapak Ibu, itu semua tak lepas dari orang tua. Tak lepas dari bagaimana orang tua mengarahkan kepada anak didiknya. Dan semuanya serba berupaya dan berusaha. Ini sebab dalam pembagian tujuan hidup yang paling tinggi yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itu bagian. Yaitu kalau kita melihat pilihan. Ya. Orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau juga orang berdoa, Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu juga doa kita itu tergantung endingnya, putusnya juga kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana langkah kita? Kita yang sudah beragama Islam itu sudah satu titik aman. Orang yang beragama Islam itu satu titik kita aman. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Qur'an. Jadi kita sudah beragama Islam, saja sudah satu titik aman. Sudah harapan surga. Apalagi kita melaksanakan syariat Islam. Kalau kita sudah Islam, mengamalkan syariat Islam,
sholat, poso, zakat, ya, kemudian melaksanakan syariat-syariat yang lain sebagaimana Al-Quran hadis, sudah titik aman yang kedua. Untuk menggapai sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sudah kita beribadah, kita perkuat hablum minallahnya, hablum minan nasnya. Bagaimana hubungan kita kepada Allah baik, dan bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia baik. Sudah titik aman yang keempat. Kita mempunyai keluarga, kita punya orang tua, kita punya anak. Selaku manusia Islam, selaku kita sadar dengan tujuan hidup kita tidak kekal di dunia, bagaimana semampu, sebagus, maksimal menghormati, membanggakan orang tua, dan selaku seorang suami bagaimana mendidik anak kita. Itu sudah tingkat yang kelima. Dan kita kuatkan beribadah dan berdoa. Nah, demikian Pak. Jadi betul kalau memang di situ ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa bukan hanya hadis, itu Al-Quran juga. Bagaimana prosesi manusia dalam proses menjadi ketika hidup mulai dari awal langsung lahir kemudian menjadi saat seperti ini itu sudah dilukiskan dalam Al-Quran. Demikian Pak ya. Iya. Iya Ibu Moderator. Barangkali dari Bapak tadi yang bertanya barangkali bisa untuk barangkali apa yang kurang begitu, yang kurang paham atau yang perlu ditajamkan gitu. Iya. Untuk Pak Ustadz ya Ahmadiso, Iya, Ibu. apakah ada tanggapannya mungkin dari pemaparan Pak Ustadz kali ini? Atau tadi mungkin beliau sepertinya lagi di perjalanan Pak Ustadz. Baik, nah sekarang kita ada kelihatannya ada di perjalanan. Iya. Ada yang sudah raise hand kembali Pak Ustadz. Nah, di sini sudah ada Ibu Neni Argaini dari MTS Al Jihad. Silakan Ibu untuk MTS. Ya, MTS Al Jihad ya. Ibu Neni ya. Iya, iya Ibu. Oh, iya. Iya, Ibu. Suaranya enggak. Bu Ibu dengar, mohon maaf masih di unmute. Ibu Neni Argaini MTS Al-Jihad ya. Suaranya enggak terdengar tapi Ibu. Suaranya enggak terdengar. Ibu Neni, Assalamualaikum. Mohon maaf untuk suaranya ini masih belum terdengar, Ibu. Iya, nggak dengar Ibu. Jadi nggak terdengar, suaranya nggak terdengar. Ada tambahan sedikit. Nih, berkaitan tadi itu ya. Di Al-Quran memang ada gitu. 10 hari itu kan kita didatangi oleh Allah kan gitu. Kita juga pernah dialog dengan Allah. Kita pernah ditanya, alastu birabbikum gitu. Adakah saya ini Tuhanmu? Kita semuanya. Alastu birabbikum. Ya, alastu birabbikum gitu. Kita semuanya sudah pernah menjawab qalu bala syahidna. Jadi ini lah. Jadi kalau dalam dunia pendidikan kan semua itu yuladu alal fitrah. Semuanya itu dilahirkan dalam keadaan fitrah karena semua bayi baik itu non muslim atau muslim itu sudah pernah bertasbih bahwa qalu bala syahidna. Iya pangeran, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami.
Ini yang menarik, monggo dikembangkan yang lebih dalam Pak Ustadz. Ini terima kasih Pak Ustadz. Iya, terima kasih tadi Pak Ahmad Faisal ya tadi itu ya yang menyampaikan itu ya. Ya itu sejarahnya kalau kita ceritakan habis waktunya, panjang sekali. Jadi memang tujuan hidup manusia itu pada intinya bagaimana untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dengan apa yang sudah kita laksanakan, mengupayakan, kerja keras dan beribadah dan berdoa, itu nanti akan mendapatkan hasil dari kebahagiaan di akhirat. Iya. Kemudian yang lain barangkali Bapak Ibu. Tadi apakah suara saya terdengar? Siapa Bu? Tidak bisa Ibu. Sudah terdengar suara yang saya? Neni ya. Sudah terdengar Bu? Alhamdulillah sudah Ibu. Baik, sudah baik. Bu. Terima kasih. Ya. Terkunci oleh host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan kajian luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk senantiasa menjaga akhlak kita dan keluarga serta kita semua untuk senantiasa berakhlakul karimah. Ada satu yang menarik yang ingin saya minta penjelasan lebih dalam terkait dengan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ya Allah, minta dijadikan orang miskin, minta dikumpulkan dengan orang miskin, dan apa namanya, doa-doa yang berkaitan dengan itu. Jadi saya minta penjelasan kembali tentang doa tersebut supaya kita bisa secara utuh memahaminya sehingga bahagia dunia, bahagia akhirat tercapai untuk kita semua. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, khususnya ini Ibu ya. Ibu siapa tadi? Ibu Neni Pak Ustadz. Iya. Ibu. Nabi itu dikatakan orang kaya, paling kaya itu juga Nabi. Ya, memiliki semuanya. Ada yang melatar belakangi Nabi berdoa itu. Sebab Nabi itu punya keinginan dan memberikan contoh betapa dahsyatnya pertanggungjawaban akhir. Betapa dahsyatnya pertanggungjawaban di akhirat. Orang yang dikasih harta kekayaan yang banyak, pertanyaan akhir ada dua. Olehmu kau ngendi, mbok parakne nanti. Kamu dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Orang yang mempunyai harta kekayaan yang banyak. Orang dikasih umur yang panjang, pertanyaan akhirat, umurmu kamu gunakan apa saja? Itu. Jadi pertanyaan yang paling berat ketika itu ada embel-embele kekayaan harta, pertanyaan akhirat ada dua. Kita dikasih kesempatan, ya, dikasih kesempatan hidup, bagaimana kita bisa selamat di dunia dan akhirat, dan mencari teringan pertanggungjawaban di akhirat. Itu kalau kita melihat dari cerita, setelah Nabi wafat itu Siti Fatimah Az-Zahra saja menanyakan kepada Khalifah Abu Bakar, apa yang ditinggalkan aku dari Rasulullah? Dijawab oleh Abu Bakar bahwa Rasulullah tidak meninggalkan apapun, apalagi dari harta. Semuanya dibagi habis sebelum sedo dikasihkan, dibagikan. Belum puas tanya kepada Abu Bakar. Siti Fatimah juga tanya kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, apa yang ditinggalkan bapakku untuk keluarga? Menangis. Tidak ada. Nah, dengan latar belakanglah itulah kenapa Nabi itu berdoa menjadi orang yang miskin. Dan ini sangat-sangat berat manakala. Dan saya sendiri juga belum pernah berdoa, ya Allah berikan saya miskin, saya belum pernah. Dan sangat berat. Tapi Nabi mengatakan dan berdoa itu karena padahal Nabi sudah
jamin masuk surga. Nabi untuk memberikan pendidikan betapa dahsyatnya pertanggungjawaban di akhirat. Sehingga kalau kita miskin, kita tidak punya apa-apa, kita itu harta banyak, pertanyaan akhirat hanya sedikit. Gitu loh. Pertanyaan akhirat hanya sangat-sangat ringan sekali. Jadi yang melatar belakangi dalam sebuah hikayah, kenapa Nabi berdoa seperti itu. Ya, demikian Ibu. Barangkali ada yang lain. Iya. Iya, demikian Ibu ya. Masih di mute Bondong. Waktu sudah menunjukkan 6.17 di sini. Oh iya. Ini mungkin untuk pertanyaan terakhirnya Pak Ustadz ada dari Ibu Ajijah. Silahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ibu Ajijah. Waalaikumsalam, mana ini? Tadi beliau sudah raiskan. Ibu Ajijah. Ibu Azizah ini tapi suaranya belum ada. Mungkin tidak jadi karena sepertinya raise hand-nya dibatalkan Pak Ustadz. Baik, karena kita keterbatasan waktu juga, ini mohon maaf mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya baik secara langsung maupun lewat kolom chat. Ini mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, dipersilakan kepada Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Sutrisno untuk menyampaikan closing statement-nya. Mangga Pak Ustadz. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selaku manusia yang banyak dosa, ya, bagaimana kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang dhaif. Kita bersyukur sekali kita beragama Islam dan mempunyai saudara-saudara se-Indonesia ini. Ya, kami banyak berharap mudah-mudahan silaturahim ini bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat nanti. Dalam pembinaan generasi milenial, mari kita tingkatkan mulai dari keluarga kita terdekat, saudara, tetangga. Bagaimana orang bisa untuk beribadah dengan baik, beribadah. Bagaimana kita tanamkan bahwa manusia tidak akan hidup selamanya. Baik buruknya manusia, ya, ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imbalan. Yang baik akan dibalas baik, yang tidak baik akan dianggap dosa dan ada ancaman neraka. Sebagai sosok dari kita yang mempunyai kewajiban memberikan yang terbaik kepada keluarga juga anak didik kita kuatkan dan kita tanamkan akhlakul karimah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu. Terima kasih, selamat beraktivitas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Manakala panjenengan semuanya ada kesempatan kok dolan, jalan-jalan atau berwisata di Pacitan, ya silahkan menghubungi saya dan rumah ini bisa menjadikan transit panjenengan. Ya, beserta keluarga besar panjenengan. Insya Allah cukup kok. Dulu yang sudah MGMP di sini, sudah pernah di sini, sudah ya mengetahui lingkungan di sini. Jadi lingkungan di sini adalah lingkungan pendidikan juga. Jadi kalau panjenengan bersama-sama keluarga ke sini, jangan khawatir ditolak atau tidak ada tempat. Banyak sekali di sini ya. Termasuk Pak Faisal, Pak Imron, Pak siapa tadi? Monggo kalau datang ke Pacitan ya. Nama kami pondok kita ini sudah familiar ya. Ini familiar sekali. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Sutrisno dan seluruh peserta kajian keislaman pagi ini.